Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu manzur ma jatara qala ya abti al ma tu'mar satujuduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan la bitari la tadqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari yang istimewa itu adalah hari-hari di bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan yang utama itu ada di hari-hari bulan Dzulhijjah. Puncaknya adalah yaitu di hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Di akhir-akhir menjelang jamaah haji mempersiapkan menuju wukuf Arafah, menuju puncaknya ibadah haji yang sebentar lagi akan melaksanakan rukun Islam yang tidak tergantikan, al-hajj wal arafah. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada amalan-amalan yang disunahkan rangkaian ibadah itu di bulan Dzulhijjah ini. Sehingga Rasulullah menyatakan Abdul Ayyam, hari-hari yang paling utama adalah ibadah di bulan Dzulhijjah. Lalu rangkaian ibadah itu apa saja? Yang pertama adalah puasa sunnah sejak dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Puncaknya di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Man shoma yauma Arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Siapa orang yang puasa di hari Arafah, maka Allah akan menghapuskan dosanya selama 2 tahun, dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Ada pertanyaan, dosa tahun yang akan lalu? Iya, Allah ampuni. Bagaimana caranya padahal kita belum melakukan dosa, belum melakukan ibadah? Dalam penjelasan ulama, yang dimaksud dosa yang tahun akan datang adalah Allah cabut keinginan melakukan dosa. Itulah hebatnya puasa di hari Arafah. Kemudian yang kedua adalah amalan di bulan Dzulhijjah ini, kita melaksanakan takbiran. Bahkan riwayat Ibnu Umar boleh melakukan takbiran sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, yang memang sudah jarang sunnah yang ini ditinggalkan. Umumnya kita takbiran itu di malam hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Padahal dari tanggal 1 pun sudah disunahkan. Riwayat Imam Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ketiga,
yaitu kita melaksanakan sholat hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Sebagaimana Allah jelaskan sangat jelas di dalam surah yang terpendek, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan nikmat kepadamu ya Muhammad, nikmat yang banyak. Kepada kita Allah berikan nikmat yang banyak. Dan nanti nikmat terbesar itu adalah Telaga Kautsar, surga Allah. Lakukanlah fasholli, salatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Salat yang dimaksud salat hari raya Idul Adha, yang insya Allah kita melaksanakan pada hari Senin besok hari. Kemudian kita melaksanakan ibadah yang berikutnya adalah kurban. Kurban adalah ibadah sejak perintah ini diperintahkan kepada kedua putranya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Yang keduanya memberikan kurban dengan hasilnya. Ada yang memberikan yang terbaik, ikhlaskan Allah karena diperintah Allah. Ada yang memberikan dengan hasil yang buruk, asal-asalan, karena memang ingin mendapatkan jodoh karena dunia, bukan karena Allah. Apa yang terjadi? Allah hanya menerima dari hati yang ikhlas karena Allah dan memberikan kurban yang terbaik. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yattaqwa minkum. Allah tidak terima darah daging yang kalian kurbankan. Yang Allah terima adalah ketakwaan, keikhlasan. Kemudian puncaknya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan dari Nabi Ibrahim ini harus kita terus terjemahkan dalam keseharian kita. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, cucu-cucunya adalah nabi, keturunan nabi-nabi semua, dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Nabi Musa, puncaknya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ismail terus menjadi keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ujian yang sangat luar biasa. Ujian yang pertama ketika beliau berdakwah untuk menyembah Allah. Ayahnya sendiri adalah pembuat patung berhala. Ujian yang kedua dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu Allah menyatakan dalam Al-Quran kepada api, di dalam Al-Quran, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Yang ketiga ujian khitan. Yang keempat ujian lebih dari 86 tahun tidak dikaruniakan anak. Ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, diberikan anak yang namanya Ismail. Dihijrahkan ke Mekah, ke tempat yang gersang karena perintah Allah. Berduaan Siti Hajar dengan Ismail alaihissalam, masih kecil bayi. Kemudian Siti Hajar jalan mencari air karena air susunya sudah tidak ada untuk bayi kecil. Dari Bukit Sofa ke Marwah, sa'i, melakukan sesuatu luar biasa, berduaan di sana. Allah memberikan mukjizat dengan air dari kakinya Ismail bayi. Zam-zam, kumpul. Itulah air Zam-zam dan tidak akan habis sampai kiamat. Kemudian ketika mencapai usia yang akil balik, dalam riwayat tadi mengatakan umur 7 tahun, riwayat lain 8 tahun, Allah perintahkan
Nabi Ibrahim untuk menyembelih yang sangat disayanginya Ismail, yang Allah jelaskan lengkap di dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku, semalam ayahmu bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Qala tif'al ma tu'mar satajri insyaallah minas sabirin. Ayahku, kerjakan, laksanakan, karena ini perintah Allah. Bayangkan 3 orang yang luar biasa keimanannya, cintanya kepada Allah, mengalahkan segala-galanya. Iblis dengan berbagai cara agar tidak terjadi pengorbanan. Digodalah Ismail agar tidak mau disembelih. Maka Ismail mengatakan, Iblis laknatullah, bismillah Allahu Akbar, dilempar 7 batu iblis itu. Ini perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan sami'na ata'na. Lalu iblis menggoda Siti Hajar agar jangan anak yang disayanginya disembelih. Digodalah Siti Hajar. Ibu adalah telah mengandung, melahirkan, menyusui. Kenapa ibu tega-teganya anaknya mau disembelih? Hai iblis, jangankan Ismail, saya pun kalau Allah perintahkan untuk disembelih, saya siap untuk disembelih. Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Allah usir, Siti Hajar usir iblis dengan melempar Jumratul Wusta. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim lebih 80 tahun kamu menginginkan anak. Ketika punya anak, kenapa engkau maunya diperintahkan Allah untuk menyembelih? Hai iblis, Allah sudah memerintahkan apapun itu. Kalau Allah sudah perintahkan, cintaku kepada Allah lebih dari segala-galanya. Laknatullah alaihim, bismillah Allah Akbar, dilemparlah. Itulah bukti kecintaan Ibrahim kepada Allah, kecintaan Ismail kepada Allah, kecintaan Siti Hajar kepada Allah. Mampu dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, mengorbankan dirinya, anaknya. Allah Akbar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jum'ah rahimakumullah. Karena itu dalam hadis Rasulullah menyatakan, man wajada sa'atan, siapa orang yang memiliki keluasan harta, la taqrab, lalu dia tidak mau berkurban, bukan karena tidak mampu, tidak mau. La taqrabanna musallana, jangan mendekati musolah kami, masjid kami untuk sholat. Saking pentingnya berkurban. Hikmah kurban diantaranya likulli sa'aratin hasanat, setiap bulu kebaikan pahala. Dalam riwayat lain, hai Fatimah, kata Rasulullah, saksikan kurbanmu, karena setiap aliran darah itu adalah ampunan terhadap dosa-dosamu. Kemudian hikmah yang berikutnya, azimu diwakum, agungkan, muliakan hewan kurbanmu, maka nanti menjadi kendaraan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kurban itu menyembelih hewan. Dengan berkurban maka Allah menyembelih sifat hewaniah dalam diri kita. Sifat hewaniah dalam diri kita Allah sembelih melalui pengorbanan yang kita lakukan, sapi atau kambing itu. Bukti cinta kita kepada Allah dipertaruhkan. Apakah cinta kita kepada dunia, kepada harta melebihi cinta kita kepada Allah? Inilah kesempatan bagi kita untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Ingatlah, mana qasam malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran sedekah, lantaran berkurban. Justru harta itu akan bertambah. Bahkan arti kurban sendiri artinya dekat. Orang yang berkurban maka dia semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya dekat dengan hidayah petunjuk Allah, dekat dengan rahmat kasih sayang Allah, dekat dengan inayah pertolongan Allah, dekat dengan maghfirah Allah, ampunan Allah, dekat dengan ridhonya Allah, dekat dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di hari-hari yang sangat istimewa ini kita laksanakan ibadah yang banyak nilainya, sehingga dalam hadis sahrani la yanqusani, 2 bulan yang tidak ada kekurangan, yang ada keistimewaan, kemuliaan, keutamaan, syahrul Ramadan dan syahrul Dzulhijjah, bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah, 2 bulan yang ada keistimewaannya luar biasa. Bahkan bulan Dzulhijjah itu adalah ummatul ibadah, merangkum semua ibadah, ibadah haji, ibadah kurban, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah takbir. Bahkan nanti di tanggal 10, 11 sampai 13 kita diharamkan ke puasa, karena di situ disebut dengan yaumun aklin wa surbin,
wa zikrullah, hari makan, hari minum, hari zikir, itulah hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin, jumlatal muslimin, jumlah rahimakumullah. Semoga rangkaian-rangkaian ibadah kita bisa melaksanakan di bulan Dzulhijjah ini hanya mengharap ridho Allah dan mengharap surganya Allah. Sebagai doa dari Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita doakan semua jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji tahun ini meraih haji yang mabrur, haji yang mabrurah, dan kita semua berniat dengan tekad yang kuat, insya Allah tahun-tahun berikutnya kita menjadi duyufullah, kita semua diundang menjadi tamu-tamu Allah, bisa menunaikan ibadah haji, amin. Dan kita mendoakan semoga ibadah kita nanti, kurban kita seluruhnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal aftar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqawla minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.